Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin kopi cup ala Nescafe ya. Resepnya gampang, cara buatnya juga mudah, dan bisa banget dijual 1000-an. Bisa nggak ya? Coba deh kalian cek di deskripsi untuk hitungan lengkapnya. Dan ini udah aku dinginin yang satu ini ya, dan rasanya dijamin lebih enak daripada kopi cup. Langsung aja di langkah pertama kita siapin panci, dan di sini aku ada 10 bungkus Nescafe. Ini aku pakai 10 bungkus ya teman-teman ya. Dan kalau dijual 1000-an kayaknya nggak mungkin teman-teman, karena memang ini full kopi dan juga full susu nantinya. Jadi untuk hitungannya kalian baca di deskripsi ya. Ini kopinya langsung aja kita masukin semuanya, sambil kita cek juga yang belum kenak nih. Biasanya masih ada sisa-sisa selempit ya. Jadi perlu kita buka lagi nih kopinya seperti ini. Kita cek satu-satu, dan kalau sudah langsung kita tambahkan 200 gram gula pasir. Nah ini udah cukup menurut aku. Lanjut kita tambahkan kental manis ya. Kental manisnya kita cuma pakai 100 ml teman-teman, atau kurang lebih tuh 2-3 bungkus kental manis ya. Lanjut kita masukkan 2 liter air. Aku pakai air mentah biasa. Kalau bisa sisa kental manis ataupun sisa gula yang menempel di mangkok atau di piringnya kita bersihkan aja seperti ini, karena sayang banget kalau kebuang dan bisa jadi juga semutan nantinya. Jadi kita bersihkan aja seperti ini, dan kalau sudah langsung aja kita masukin. Untuk air 2 liter ini udah porsi pas ya teman-teman ya, dan udah sesuai takaran juga sih menurut aku. Jadi rasanya bakalan enak banget. Jadi ikutin aja resep ini. Kalau udah 2 liter masuk seperti ini, langsung aja kita masak ya teman-teman ya. Untuk masaknya pakai api besar aja teman-teman. Jadi kalau pengen lebih cepat ini boleh banget ditutup. Tapi sebelum itu kita aduk dulu sampai gula atau kental manisnya larut dulu ya. Kalau udah larut langsung aja kita tutup seperti ini. Sesekali boleh banget kita aduk. Dan kalau udah kita aduk seperti ini, kita biarkan sampai si kopinya mendidih. Sebenarnya ada cara paling simpel lagi ya. Kalian pakai kopi susu yang udah jadi sasetan kayak gitu. Nah itu tinggal kalian seduh aja teman-teman. Itu untuk harga jual pasti masih bisa ditekan. Tapi kalau pakai susu kayak aku ini, itu harganya lumayan tinggi untuk harga jualnya ya. Tapi enaknya lagi kalau kita udah bikin seperti ini, daya simpannya makin lama dan lebih cepat kita untuk nyajinya. Lanjut kita masukin susu UHT ya. Aku pakai yang 750, dan ini kita masukin semuanya. Jadi ini rasanya dijamin lebih creamy. Jadi kopi cup kalian tahu kan rasanya ya kopi susu gitu kan. Tapi kalau ini kopi susu creamy, ada creaminya karena memang rasanya ngerimi ya. Jadi rasanya enak banget. Kalian wajib coba sih, apalagi saat berbuka pengen bikin teh manis, es teh gitu kan. Jadi cobain kopi ini, nggak di cupin juga nggak masalah. Kalian masukin ke dalam kulkas saja, rasanya enak nendang kayak gitu. Nah ini kalau udah kita biarkan dingin. Kalau sudah dingin langsung kita masukin ke gelas takar yang udah ada kuncupnya kayak gitu ya, biar kita tuh mudah masukin ke cup ini nih. Nah untuk cupnya ukurannya kalian cek di link di deskripsi ya. Biar nggak salah kalian bisa langsung cek dulu ukurannya di sana ya. Nanti kalian bisa bikin di rumah atau cari di tempat terdekat. Ini tuh kayak gelas aqua kayak gitu, cuman ukurannya lebih kecil daripada gelas aqua sih menurut aku. Nah ini langsung aja kita isi secukupnya. Kalau sudah langsung kita siapin gelas seperti ini nih. Aku pakai gelas yang agak panjang seperti ini, dan ini yang cukup untuk bibirnya ya. Jadi bibirnya tuh pas dengan gelas seperti ini. Kalau kalian punya yang kaca, pakai yang kaca lebih bagus ya. Kalau udah seperti ini kita siapkan plastik cup sealer. Ini tuh biasanya buat ST3000 itu teman-teman. Nah kita pakai yang ini ya, jangan sampai kebalik. Bagian dalam tetap bagian dalam, bagian luar tetap bagian luar. Nah ini langsung aja kita potong. Kita potong seukuran bibir dari cupnya ini. Kalau udah langsung aja kita potong seperti ini. Kak, boleh nggak pakai plastik kresek biasa? Aku belum pernah nyoba ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen nyoba silakan aja. Tapi kalau plastik kapsuler ini, plastik atas sama bawahnya tuh berbeda teman-teman. Bagian bawahnya tuh seperti ada lem-lemnya, jadi dia gampang banget untuk merekat. Tinggal kita setrika aja seperti ini. Dan ini tuh cara paling manual ya, nggak ada semi-seminya. Ini tuh manual banget. Kita tatakannya pakai gelas, dan ngepresnya cuma pakai setrikaan seperti ini. Nah buat kalian
kalian yang nanya pakai semi-seminya ada nggak yang lebih gampang biar ngepresnya bisa sekali 5, 10 atau 20 sekaligus? Ada ya teman-teman ya. Kalau kalian mau, kalian komen mau cara press langsung 10 cup di komen ya. Komen aja di bawah dulu kalau banyak yang mau, minimal 20 orang lah ya. Kalau 20 orang banyak yang mau nih, itu nanti aku bikinin cara bikinnya teman-teman, biar kalian tuh bisa jualan juga kopi cup di rumah nih. Ini nggak cuman sekedar kopi cup doang ya, jadi kalian bisa jual apapun yang gelas-gelasan, mungkin teh gelas seperti video aku sebelum ini, atau mungkin Oki jelly drink yang udah aku pernah bikin juga di video sebelum ini. Dan hasilnya walaupun manual tetap nggak bocor tuh, hasilnya tetap cakep dan kuat banget. Nah kalian bisa custom juga untuk plastik cup sealernya, silakan ya, kalian pakai nama sendiri, jangan terus-terusan dimonopoli sama PT besar ya. Ya karena mereka itu memang udah pabrikannya besar, udah mancanegara juga, udah ke seluruh Indonesia kan. Kita yang kecil-kecil ini masa sih nggak boleh bikin secara manual seperti ini, dan kita pasarkan mungkin di kota kita dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya kota kita lancar, baru kita ekspansi keluar daerah. Mudah-mudahan ide bisnis itu bermanfaat buat kalian yang baru mau jualan ya teman-teman ya. Apalagi kalau kayak gini tuh pesaingnya kita tuh kan PT-PT besar, dan bisa jadi nanti kita disepak-sepak gitu kan, ditendang-tendang gitu kan, ada masalah izin dan lain-lain. Saran aku kalau kita pengen maju ya jangan pikirin untuk itu dulu, kita pikirin dulu nih bisnis kita kalau udah rasanya enak dan ini bermanfaat buat orang banyak, insya Allah ya kayak gini doang bakalan laku teman-teman, karena udah terbukti ya, aqua gelas aja itu udah laku teman-teman. Cuma air yang dimasukin ke dalam gelas doang itu laku teman-teman. Jadi jangan disepelekan, ah cuman kopi gelas doang, ah cuman teh kopi gelas doang, alalalala, kebanyakan alasan ya. Jadi kalau kita pengen mulai dari hal yang sederhana seperti ini, dan yang ini aku pakai yang dingin ya, kita coba yang dingin seperti ini biar rasanya makin enak lagi. Nah jadi buat kalian yang pengen hitungan modalnya, kalian baca di deskripsi. Kalau ini sekiranya cocok dijadikan ide jualan, kalian bisa langsung jualan. Kalau belum cocok, mungkin cari ide lain ya. Next aku akan coba bikin juga rasa-rasa lain. Kita bikin Fanta gelas kali ya. Fanta gelas, teh gelas sudah, Oki jelly drink juga sudah. Kita bikin aqua gelas juga ya. Next kita bikin aqua gelas juga, biar kalian tuh punya wawasan lebih banyak lagi. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa di share ya teman-teman ya. Karena dengan share seperti ini aja itu jauh lebih bermanfaat daripada kalian nggak berbagi sama sekali. Walaupun nggak sedekah uang, kalian bisa sedekah video seperti ini. Mumpung lagi puasa seperti ini, banyak-banyak berbagi walaupun cuman video doang, insya Allah ini tuh dapat pahalanya ya. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat jangan lupa jempolnya. See you the next video. Thank you. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya juga ya. Oh ya satu lagi ya, jadi buat kalian yang pengen request rasa ataupun cara, itu langsung aja komen-komen di bagian bawah. Next kalau aku bisa dan kalau aku sempat, aku akan sempatin, dan mudah-mudahan sempat ya teman-teman ya. See you di next video. Thank you.